Panduan penerimaan Sakramen Maha Kudus di masa pandemi. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih. 9 bulan kurang lebih kita tidak bertemu merayakan perayaan Ekaristi. Ada kerinduan yang sangat mendalam menerima tubuh Kristus, komuni suci. Maka Keuskupan Agung Jakarta mengeluarkan suatu kebijakan yang menurut saya melambangkan kemurahan hati Tuhan, ingin sampai ke tengah rumah kita dan mengunjungi kita masing-masing melalui pelayanan pembagian komuni suci ke rumah kita masing-masing. Saya meminta kepada Bapak Ibu dan seluruh umat untuk mengamati video-video sosialisasi yang akan disiapkan oleh panitia kita. Semoga pelayanan ini sungguh-sungguh menjadi obat atas kerinduan yang sangat mendalam bagi kita untuk menerima komuni suci. Pelayan pembawa komuni misa offline. Yang harus dipersiapkan ketika pelayan pembawa komuni hendak berangkat misa. Membersihkan piksis dan mengalasinya dengan kain putih serta membawanya dalam kantong. Hand sanitizer, amplop kolekte, memakai masker, meja altar kecil untuk mengikuti misa online keluarga di rumah. Ketika membersihkan piksis, gunakan alkohol 70%. Beri alas kain putih pada piksis. Tulis nama keluarga, lingkungan, dan jumlah sakramen Maha Kudus yang diminta pada sebuah stiker. Masukkan piksis ke dalam kantong piksis. Di dalam gereja, tetap pakai masker sepanjang misa. Sebelum menerima komuni, basuh tangan Anda menggunakan hand sanitizer. Tetap jaga jarak. Ketika sampai di depan imam atau prodiakon, tunjukkan tutup piksis bertuliskan jumlah sakramen Maha Kudus yang diminta, sambil menunjukkan dengan jari angka tersebut. Setelah imam atau prodiakon mengisi piksis dengan sakramen Maha Kudus, tutup piksis kemudian dimasukkan ke dalam kantong piksis. Kemudian ulurkan tangan Anda untuk menerima komuni. Sementara itu, keluarga mengikuti misa online di rumah. Kemudian berdoa, mohon rahmat, kesetiaan, dan kasih membawa sakramen Maha Kudus. Selesai berkat penutup, segera pulang dengan sikap hormat karena membawa sakramen Maha Kudus untuk keluarga di rumah. Sesampai di rumah, bersihkan piksis dengan alkohol 70%. Letakkan piksis di meja altar yang dialasi kain putih. Ajak keluarga berdoa, Bapa kami dan Anak Domba Allah. Cucilah tangan sebelum membagikan sakramen Maha Kudus. Bersihkan piksis dengan alkohol 70% dan simpan di tempat yang baik. Pelayan pembawa komuni misa online.
yang harus dipersiapkan ketika pelayan membawa komuni hendak mengambil sakramen Maha Kudus di gereja. Meja altar kecil untuk misa live streaming bersama keluarga di rumah. Membawa hand sanitizer, memakai masker ketika hendak keluar rumah. Pelayan pembawa komuni menuju ruang pengambilan sakramen Maha Kudus pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam antrian, cuci tangan dengan hand sanitizer. Sebelum masuk ruang pengambilan sakramen Maha Kudus, pelayan pembawa komuni berdoa. Mohon rahmat, kesetiaan, dan kasih membawa sakramen Maha Kudus. Di ruang pengambilan sakramen Maha Kudus, pelayan pembawa komuni bersikap hormat saat mengambil piksis berisi sakramen Maha Kudus. Sesampai di rumah, pelayan pembawa komuni meletakkan piksis di meja altar beralas kain putih, kemudian segera mandi membersihkan diri. Pelayan pembawa komuni bersama keluarga mengikuti misa online pukul 9 dengan khikmat. Tiba waktu komuni, pelayan pembawa komuni mengajak keluarga berdoa. Doa di hadapan sakramen Maha Kudus. Doa kerinduan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Pelayan pembawa komuni membersihkan piksis di meja altar menggunakan alkohol 70%. Pelayan pembawa komuni mencuci tangan dengan air. Anggota keluarga mencuci tangan dengan hand sanitizer. Pelayan pembawa komuni menyantap sakramen Maha Kudus, kemudian membagikan komuni kepada anggota keluarga. Pelayan pembawa komuni memberikan tanda salib di kening kepada anggota keluarga yang belum menerima komuni pertama. Selesai misa, pelayan pembawa komuni membersihkan piksis dan menyimpannya di tempat yang aman.
menerima sakramen Maha Kudus. Keempat, sebelum prodiakon memberikan sakramen Maha Kudus, umat dipersilahkan bergeser dahulu, mempersiapkan perlengkapan yang perlu, lalu dipersilakan kembali untuk menerima sakramen Maha Kudus. Terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi, Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi, secara langsung dari Gereja Santa Clara, Paroki Bekasi Utara, dengan tema misa, 8 hari kemudian Yesus datang. Yang perlu diperhatikan dalam misa di gereja adalah 1. Harap duduk pada tempat yang sudah ditentukan dan saling menjaga jarak. 2. Mohon tidak menggunakan tempat berlutut. 3. Saat salam damai, tidak perlu berjabat tangan. 4. Saat antrian komuni, tetap menjaga jarak dan ikuti arahan tatib. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Raimundus Yanipar OFM Kapusin. Saudara, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 524. Mari
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Minggu Paskah kedua ini adalah pesta kerahiman ilahi. Kita akan mendengarkan warta sukacita bahwa sesudah kebangkitannya, Yesus berkali-kali menampakkan diri untuk memantapkan iman para murid, yang kemudian mengutus mereka menjadi saksi kebangkitannya, mewartakan kerahiman, belas kasih, pengampunan bagi kita. Dan berkat pewartaan para rasul itu, banyak orang yang percaya akan Yesus Kristus yang hidup. Mereka hidup sehati sejiwa. Inilah orang-orang yang lahir dari Allah berkat kerahimannya dalam kebangkitan putranya yang telah mengalahkan dunia. Kita mohon kerahiman Tuhan bagi kita semua, agar semangat kebangkitannya juga membongkar diri kita yang kadang-kadang dan sering terkunci dan terkungkung oleh dosa dan kelemahan kita. Di hadapan kita ada gambar kerahiman Allah. Mari kita pandang gambar ini seraya memohon kerahimannya bagi kita. Mari menundukkan diri di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan kerahimannya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita agar kita pantas hadir dalam peristiwa iman ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat, kepada orang dan kepada saudara sekalian, supaya menyerahkan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami menurunkan Engkau, kami menyembah
bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersukacita karena boleh mendengarkan warta kebangkitan Yesus dan boleh percaya kepadanya. Teguhkanlah iman kami dengan sabda-sabda yang Engkau firmankan hari ini, agar kami menjadi sehati sejiwa dalam cinta. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras,
tetapi ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu,
datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu beroleh hidup di dalam namanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pesta kerahiman ilahi ini kembali kita diberi kabar sukacita yang menggembirakan. Dalam suasana Paskah, hari raya kebangkitan Tuhan ini, kita mendengar Injil, ada suasana haru penuh sukacita. Ruangan yang tertutup rapat, pintu-pintu yang terkunci tidaklah menghalangi kerahiman ilahi Yesus yang bangkit itu untuk menjumpai orang-orang yang Dia kasihi, miliknya yang sedang terkunci rapat dalam kecemasan yang sungguh
kekecewaan yang mendalam, ketakutan yang luar biasa, keputusasaan dan kejatuhan, ketiadaan harapan untuk bangkit. Yesus datang kepada mereka dan kedatangannya sungguh nyata. Kedatangannya membongkar habis seluruh ketakutan dan kecemasan itu dan memberi mereka damai sejahtera. Artinya semua kembali baik karena kuasa Tuhan. Dari ketakutan berubah menjadi damai sejahtera. Mereka merasakan sukacita dan menerima roh keberanian dan memberi kepada mereka kepastian pengampunan dan menganugerahkan kepada mereka wibawa, kepastian memberi pengampunan dosa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Damai sejahtera, itulah inti kerahiman ilahi. Bukan seperti yang diberikan dunia ini. Damai yang diberikannya ialah damai yang sungguh. Damai dengan Allah. Anugerah pengampunan. Damai dengan diri sendiri. Damai dengan sesama. Dengan penderitaan, sengsara, wafat dan bangkitannya, kerahimannya membawa kita untuk berada kembali dalam hubungan yang damai bersama Allah, hubungan yang damai ke dalam diri kita, dan hubungan yang damai kepada siapa saja dengan sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering terkunci dalam rasa berdosa yang membelenggu, yang mengikat kita kuat-kuat hingga kita tidak bisa dan tidak berdaya berbuat apa-apa lagi. Kita juga terkunci dengan rasa frustrasi kita, terkunci dengan kekecewaan kita, terkunci dengan kecemasan-kecemasan yang menakutkan, membuat kita tidak berdaya. Pertanyaan saudara-saudari, apakah kita percaya? Apakah Anda percaya bahwa Yesus Tuhan dan Allah yang hidup itu berkuasa mengubah semua ketakutan dan keputusasaan kita? Ini pertanyaan. Apakah kita percaya bahwa Yesus hadir dan berkuasa mengubah keadaan dan cara pikir kita? Ia yang menembus tembok dan pintu-pintu yang terkunci di dalam hidup kita. Ia ingin hadir dalam ketakutan dan rasa frustrasi kita. Ia ingin hadir dalam kekecewaan dan luka-luka sejarah hidup kita. Ia yang berkuasa. Ia berkuasa untuk bertindak atas semuanya itu. Pertanyaan, apakah saya percaya? Saudara-saudari, dosa yang paling besar dalam diri kita adalah ketidakpercayaan. Dalam Injil yang kita dengar tadi, kata percaya berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali supaya percaya. Dan memang Injil Yohanes dituliskan hanya suatu tujuan, supaya mereka percaya, supaya kita percaya. Mungkin kita butuh waktu, mungkin juga kita butuh ruang, kita butuh situasi yang cocok, kita butuh bukti-bukti seperti Thomas. Ia butuh waktu 8 hari. Ia butuh bukti-bukti yang nyata, bukan hanya didengar, bukan hanya dilihat, tetapi dia ingin rasakan, dia ingin sentuh.
Mungkin kita butuh waktu yang lebih lama juga dari Thomas untuk percaya. Mungkin kita butuh waktu, ruang yang lebih luas untuk percaya. Kita mungkin butuh waktu, banyak situasi-situasi yang cocok dalam hati kita. Dan kita ingin bukti-bukti yang lebih jelas. Boleh saja. Tuhan itu Maha Rahim. Selalu memberi waktu. Selalu memberi kesempatan kepada kita. Ia harus dan akan dan selalu memberikan bukti-bukti kepada kita supaya kita percaya dan akhirnya kita berseru seperti Thomas, ya Tuhan dan Allahku. Pengakuan Thomas ini menjadi simpul pengakuan kepercayaan seluruh murid dan juga kita. Dan dengan itu dan berdasarkan pengakuan ya Tuhan dan Allahku, kita dihembusi roh keilahian. Roh ilahinya. Jaminan Tuhan selalu menyertai kita. Mengutus kita untuk memberitakan damai sejahtera pengampunan bagi siapapun yang mau percaya. Dan Tuhan memberikan kepada kita wibawa, kepastian pengampunan akan dosa itu. Itulah kerahiman ilahi. Mereka menerima perutusan itu, bukan perutusan dunia ini, tetapi perutusan dari surga, dari Allah sendiri. Kepastian pengampunan belas kasih Tuhan kepada siapapun yang mau percaya. Bacaan pertama dan kedua yang kita dengar tadi dikisahkan dan digambarkan bagaimana sikap-sikap orang yang percaya dan beriman yang telah diberi damai sejahtera. Mereka hidup berbuah, kepercayaan itu dipersaksikan, dibagikan, ditampakkan dalam hidup mereka. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi, Yesus, Tuhan dan Allah adalah andalanku. Dialah yang utama, Dia yang pertama, dan Dialah yang akhir, Alfa dan Omega. Iman itu menyuburkan hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Kita mendengar tadi bagaimana dikisahkan kehidupan orang-orang yang percaya. Mereka bersekutu, mereka tidak terpisah, mereka tidak mau terpecah, dan mereka tidak mau sendiri-sendiri. Ada ikatan kasih yang mengikat diri mereka. Peduli satu sama lain, solidar dan memberi apa yang mereka miliki bagi sesama yang membutuhkan. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang percaya. Membuat mereka sungguh makin mengasihi, terlibat satu sama lain, memberi berkat dan menjadi berkat. Itu ciri-ciri orang yang percaya. Mereka juga bertekun merawat imannya. Mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Saudara-saudari terkasih, mungkin kondisi kita tentulah berbeda. Suasana kita tidak sama dengan para murid, para jemaat-jemaat perdana, orang-orang yang percaya pada waktu itu. Tetapi saya yakin isinya, kontennya, esensinya, prinsipnya tetaplah sama. Yaitu iman dan kepercayaan kita atas kerahiman Allah. Itulah menjadi pokok hidup kita, entah apa dan bagaimanapun suasananya. Dialah sumber sukacita, sumber kebangkitan kita. Kita diajak untuk tetap berjuang, berkanjang, bertekun, tidak gampang menyerah, bangkit dari segala kesulitan sebab Tuhan memberi kepastian pendampingannya pada kita. Kita tidak melihat tantangan menjadi halangan untuk bersaksi.
Kita tidak melihat tantangan menjadi halangan untuk berbagi dan menyatakan kuasa pengampunan Allah. Dan bahkan mendorong kita untuk berkorban. Yesus hadir. Ia membuktikan fakta salib dengan menunjukkan luka di tangannya dan luka di lambungnya. Dari situ keluar daya keilahiannya yang menyatakan bahwa ia yang datang dari Allah itu yang tahu apa artinya penderitaan, yang mengenal luka-luka hidup kita di dunia ini. Ia tahu dan melihat semua goresan-goresan luka dalam perjalanan hidup kita. Ia tahu situasi, tetapi saudara-saudari, ia mau memberi sukacita di tengah semuanya itu. Ia ingin supaya kita hidup realistis. Ada luka, ada kegagalan, ada penderitaan, ada tantangan, ada kesulitan. Tetapi bagi orang yang percaya ada damai. Dan semua yang terjadi itu ada dalam kuasa Tuhan. Apakah kita percaya? Ya Tuhan dan Allahku, aku percaya akan Dikau. Engkaulah andalanku. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita percaya, maka marilah kita berdiri bersama-sama menyatakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara sekalian, Yesus telah bangkit menampakkan diri kepada para murid. Dengan demikian ia meneguhkan iman mereka dan iman kita. Maka marilah dengan penuh iman berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus, para uskup dan semua gembala gereja, semoga Sri Paus, para uskup dan semua gembala gereja semakin peka dan setia mengikuti bisikan Roh Kudus, khususnya dalam mengambil keputusan, kebijakan yang menyangkut seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan seluruh masyarakat, semoga para pemimpin bangsa dan seluruh masyarakat memiliki semangat persaudaraan yang kuat dan mampu menghimpun seluruh bangsa dalam persatuan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum beriman yang ragu, semoga hari ini kaum beriman yang ragu bahkan tidak yakin lagi akan kuasa dan kebaikan Allah diteguhkan dan dengan mantap menyatakan dan mengamalkan imannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para baptisan baru, semoga Roh Kristus yang bangkit membaharui hidup para baptisan baru dan mengobarkan semangat persekutuan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kita yang berhimpun di sini. Semoga kita terdorong untuk membangun persekutuan seperti murid Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, kita mohon belas kasih Tuhan, kerahimannya bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga kerahiman Tuhan membawa mereka kepada kehidupan kekal. Bagi Luciana yang dipanggil 4 minggu yang lalu, bagi Benediktus Billy Haryanto yang dipanggil 1 tahun yang lalu, Ignatius Hendrik Prajitno yang dipanggil 2 tahun yang lalu, Martinus Susilo, Brigita Regina Dian Ristika, Ibu Emerentiana Sugiem, Bapak Markus Edi Suryanto, Bapak Robertus Kinu, dan juga saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mohon kerahiman Tuhan, kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang terpapar COVID, terutama mereka yang dirawat secara khusus karena terpapar COVID. Ibu Anastasia Purwanti, semoga diberi kekuatan dan kesembuhan karena belas kasih kuasa kerahiman Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur atas ulang tahun perkawinan ke-35 Bapak Bonaventura Bambang Agustono dan Ibu Emerentiana Maria Fatiarti. Semoga kerahiman Tuhan senantiasa membimbing dan menganugerahkan kepada mereka hidup bergembira dalam kesetiaan dan damai sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam hati kita sejenak kita sampaikan intensi kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kehadiran Kristus yang telah bangkit meneguhkan iman kami. Sudahlah mendengarkan doa-doa umat-Mu dan baharuilah semangat hidup menggereja kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah membangkitkan Yesus, batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi telah Kau jadikan batu penjuru. Sudilah Bapa menyatukan roti anggur, tanda sukacita dan syukur kami ini, dengan kurban Kristus sendiri, agar dalam Dia kami sungguh percaya meskipun tidak melihat. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada hari Paskah ini, pesta kerahiman ilahi-Mu. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-henti bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu
Pada hari Minggu Pasca Pesta Kerahiman-Mu, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Maka dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, Dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah karena kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan seluruh pelayan sabdamu. Ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Dan kasihanilah kami semua, agar kami pun Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf yang sungguh setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, jadilah kehendak-Mu. Itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu sungguh-sungguh terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus Kristus membawa kita hidup yang kekal. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku.
karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Christ is risen, hallelujah, Christ is risen, hallelujah, Christ is risen, hallelujah. Christ is risen, hallelujah, Christ is risen, hallelujah, Christ is risen, hallelujah. The strife is o'er, the battle is done, let voices sing aloud. The victory of love is won, for he shall never die. Christ is risen, hallelujah, Christ is risen,
Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama mendoakan 2 tahun kerahiman. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah menggerakkan para perintis, para martir, dan mengutus banyak pribadi untuk terlibat dalam perjalanan hidup Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Kami sungguh mengasihi keuskupan kami dan semakin ingin terlibat, sehingga semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bimbinglah kami agar mampu melihat ke dalam dan melakukan perbaikan diri, mengadakan perubahan yang diperlukan, mewujudkan niat-niat yang lebih baik dan lebih kokoh dalam menjalankan semua aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin mampu menjadi gembala baik dan murah hati yang dengan sukacita terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia, turut menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih layak, lebih selama masa pandemi, semakin memiliki perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas, mengikuti teladan putramu berbuah bagi kebaikan bersama. Hari ini sungguh membesarkan hati kami. Semoga karena kekuatan sabdamu, kami pun terdorong untuk menjadi saksi kebangkitannya, agar semakin banyak orang percaya kepadanya, hidup sehati sejiwa dalam iman kepadanya, dan sesudah menunaikan karya perutusan kami, semoga kami dan semua orang yang percaya akan Yesus menikmati hidup abadi di dalam nama-Nya. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian untuk pengumuman. Pada saat selesai misa menuju pintu keluar, mohon mengikuti arahan tatib. Demikian pengumuman. Marilah kita bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Lagu penutup dari buku Puji Syukur nomor 672. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita.